5 Dewa Surgawi Agung datang, kecepatan mereka luar biasa cepat, benar-benar di luar dugaan semua orang. Makhluk-makhluk yang terbentuk dari petir itu menyerbu, menyambar tubuh mereka, membuat mereka mengeluarkan erangan teredam, terhuyung mundur, jejak-jejak hangus muncul di tubuh mereka. Mereka tidak melawan, membiarkan petir itu turun. Karena melawannya sama saja dengan mengganggu malapetaka surgawi, tindakan yang akan mendatangkan akibat buruk. Setiap kali orang lain mengganggu kesengsaraan petir, petir akan selalu memberikan hukuman surgawi pada tingkat kultivasi yang sesuai. Mengapa mereka berani melakukan hal seperti ini? Mereka lebih suka membiarkan diri mereka terkena aliran listrik ini, tidak melawannya, menahannya dengan kuat saat mereka menyerbu ke arah Shihao, dan kemudian mengambil tindakan terhadapnya. Itu karena mereka sudah melihat bahwa kesengsaraan petir surga ke-9 ini agak aneh, tidak sekuat itu. Dengan menurunnya kultivasi Shihao, petir itu juga menjadi jauh lebih lemah. Ini adalah situasi optimal untuk membunuh Huang. Mereka dengan kuat menahan petir itu, lalu menyerang alam api ilahi Huang. Orang harus memahami bahwa mereka tidak takut dengan kekuatan kutukan, karena mereka adalah dewa surgawi dari dunia luar, yang mampu menahan kekuatan kutukan yang kuat. Itu karena mereka belum pernah terpengaruh sebelumnya. Orang-orang dari Soul Race datang, tetapi mereka sangat khawatir. Hanya dewa tua yang diselamatkan Shihao yang berani masuk ke dalam, yang lain sudah kehabisan akal. Itu karena kutukannya terlalu kuat. Kekuatan gaib yang dimiliki oleh guru sekte mereka mencapai surga, tetapi saat ini, dia juga terhenti, tidak mampu menginjakkan kaki di dalamnya. Shihao berubah menjadi seberkas cahaya, menerobos petir, menghindari para pengejar di belakang dan makhluk-makhluk yang terbentuk dari petir. Ini adalah krisis hidup dan mati. Kecepatannya meningkat hingga batas maksimal. Untungnya, kecepatan makhluk yang dihasilkan oleh petir juga menurun, tidak sebesar bentuk petir aslinya. Kalau tidak, dengan kecepatan petir, siapa yang bisa mengatasinya? Hong. Meskipun demikian, ini tetap merupakan bencana besar. Petir menyambar, semua jenis tanaman berakar di sekitar Shihao, menyapu seluruh tubuhnya, menghantamnya hingga dagingnya hancur, tulangnya patah, tubuhnya hancur berkeping-keping. Daunnya melemah, kekuatan sihirnya menurun. Saat ini, dia adalah seorang kultivator alam api ilahi, jadi ini jelas merupakan jebakan maut. Meskipun kesengsaraan surgawi juga melemah, itu masih jauh di atas tingkat kultivasinya, mustahil untuk dihadapi. Makhluk tanaman acak apapun yang dihasilkan oleh petir dapat membunuhnya. Situasinya tidak terlihat begitu baik, cepat dan bunuh dia. Ekspresi kelima Dewa Surgawi berubah. Itu karena mereka menyadari bahwa meskipun mereka tidak melawan malapetaka surgawi, membiarkannya mendarat di tubuh mereka, itu masih belum cukup. Seolah-olah mereka sedang menuntun semacam karma ke diri mereka sendiri. Mereka menduga bahwa jika mereka terus menunda-nunda, itu sama saja dengan terperangkap sepenuhnya dan ikut serta dalam kesengsaraan itu. Saat momen itu tiba, itu akan menjadi sangat mengerikan. Mereka akan menghadapi kesengsaraan yang setara dengan tingkat dewa surgawi mereka sendiri, yang berarti mereka pasti akan mati. Seseorang harus mengerti bahwa mereka jelas bukan Huang, tidak mungkin mereka dapat melewati kesengsaraan dewa surgawi. Hong. Dewa surgawi bertindak kejam, menunjukkan kekuatan dan membantai Shihao dengan cara yang sangat kejam. Hukum alam berubah menjadi jaring, di dalam cahaya bintang yang cemerlang. Pikiran Shihao melonjak naik turun dengan hebat. Meskipun ia memiliki kecepatan yang ekstrim, melarikan diri dengan sangat cepat, ia tetap terpengaruh. Seteguk besar darah keluar dari mulutnya, seluruh tubuhnya beterbangan keluar. Luka-luka di tubuhnya parah. Cepat, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang lain berteriak. Pedang suci di tangannya bersinar, pedang dewa surgawi. Pedang itu membelah kekosongan, mengiris ke depan. Ini adalah seberkas cahaya pedang yang tak tertandingi. Cahaya itu menembus langit dan bumi, dan mendarat di tubuh Shihao. Shihao melakukan segala yang dia bisa, menghindari serangan ini, tetapi energi pembunuh yang kuat masih menyapu, ini adalah niat membunuh yang tak berbentuk. Tubuhnya melepaskan sejumlah besar darah, hampir terpotong menjadi dua. Darah merah tua mewarnai langit menjadi merah. Shihao hampir terbunuh. Di kejauhan, terdengar teriakan tanda bahaya. Tangan Yunxi menutupi mulutnya, celah di antara kedua alis Yu Chen tampak berkilau.
Cao Yusheng mengepalkan tinjunya, pupil mata Changgong yang mengecil, reaksi setiap orang berbeda-beda. Wang, mungkinkah dia akan jatuh? Ada yang terkejut, ada pula yang cemas. Haha, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tentu saja ada yang tertawa terbahak-bahak, ikut bergembira atas musibah yang menimpanya. Dalam kondisi seperti ini, apalagi yang bisa dia lakukan untuk membalikkan keadaan? Sungguh disayangkan, sungguh menyedihkan. Ini adalah hasil dari mereka yang terlalu sombong dan angkuh, hanya harus melewati kesengsaraan, apalagi kesengsaraan surgawi yang paling kuat. Siapa dia pikir dia, seorang dewa perang? Seseorang mengejek, merasa sangat riang. Tak perlu dikatakan, semua orang bisa melihat bahwa situasi Si Hao saat ini benar-benar mengerikan, bisa mati kapan saja. Enyahlah! Dewa tua dari ras jiwa berlengan 8 meraung. Dia sudah bertindak, tetapi apa yang bisa dia lakukan terhadap 5 orang? Mereka semua adalah dewa surgawi, jadi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Aktifkan harta karun kuno. Seseorang berkata dengan suara rendah. Mereka pasti tidak bisa membiarkan Huang mati. Pada saat yang sama, sekutu yang mereka undang juga sedang membentuk formasi, mencari cara untuk bergabung dan menetralisir situasi. Namun, dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, kelima dewa surgawi itu menjadi gila, menyerang Si Hao. Meskipun mereka tidak mengenai sasaran, gelombang ledakan itu masih melukainya lagi. Kali ini, Si Hao mematahkan sedikitnya selusin tulang, tubuhnya penuh luka, kerusakan pada dagingnya parah. Dia menggertakkan giginya dalam hati, tidak mengatakan apa-apa, dan terus berlari. Tidak bagus. Ekspresi salah satu dari 5 dewa surgawi agung menjadi pucat, mengeluarkan teriakan waspada. Itu karena meskipun mereka tidak melawan, dengan mengejar seperti ini di tengah kilat, dia masih dianggap telah berpartisipasi. Kilat menyambar ke arahnya. Mereka segera mundur, membebaskan diri dari rangkaian kesengsaraan surgawi. Namun, salah satu dari mereka masih tertangkap. Baru saja, dialah yang paling banyak menyerang, dan akhirnya menderita serangan petir. Pada saat itu, kilat menyambar dengan cahayanya, dan kesengsaraan surgawi tingkat dewa surgawi turun. Dengan suara hong, cahaya kilat menenggelamkan tempat ini. Orang itu berteriak keras, tetapi sebelum dia sempat berjuang beberapa kali, dia sudah meledak. Di kejauhan, semua orang terdiam, berubah sunyi, seluruh tubuh mereka menjadi dingin saat mereka melihat ini. Tidak semua orang seperti Huang, mampu melewati kesengsaraan. Ini benar-benar terjadi seperti yang diharapkan. Orang ini hanya bertahan sebentar, dan kemudian kehilangan nyawanya. Sementara itu, pada saat ini, Si Hao merasakan sensasi aneh. Kekuatan sihirnya meningkat, muncul dari kedalaman. Kekuatannya pulih. Si Hao mengeluarkan suara gemuruh yang hebat. Tubuhnya pulih, tubuhnya yang terluka dirawat, energi darahnya melonjak. Kemudian, dia terbagi menjadi 4 tubuh, mengirimkan 3 tubuh spiritual untuk bertarung dengannya. Tidak bagus. Keempat orang itu mulai berkeringat dingin, dan berlari cepat. Huang pulih, tanpa diduga melangkahkan kaki ke alam pengorbanan suci lagi, menjadi sebanding dengan dewa-dewi surgawi. Di alam kultivasi ini, dia memiliki sikap sebagai makhluk yang tak tertandingi. Terlepas dari apakah itu dewa surgawi istana abadi atau dewa surgawi klan dunia bawah, mereka berdua dibunuh oleh Huang. Dia melakukan pembersihan darah di Immortal Ancient, membunuh sekelompok ahli. Bagaimana mungkin keempat dewata ini tidak takut? Mereka awalnya ingin memanfaatkan kelemahannya untuk mengakhiri hidupnya, tetapi siapa yang menyangka bahwa dia akan pulih begitu cepat, kembali ke alam pengorbanan suci. Ini benar-benar bencana. 4 dewa surgawi agung berlari, tetapi tubuh sejati dan 3 tubuh spiritual Si Hao berubah menjadi 4 lintasan cahaya, mengejar mereka. Ini adalah perburuan berdarah besi. Kekuatan sihir mereka mencapai surga, tetapi mereka akhirnya menghadapi kesengsaraan surgawi, bertemu dengan Si Hao. Mereka hanya bisa melarikan diri. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Si Hao mengirimkan suara keras jiwa berlengan 8 dan yang lainnya untuk minggir. Mereka tidak perlu mengambil tindakan. Hong! Tubuh aslinya mulai beraksi. Sebuah tinju menghantam, langit dan bumi kehilangan warna, angin dan awan berubah. Reinkarnasi,
kunpeng, dan teknik lainnya bergabung, menghancurkan kehampaan. Dewa langit itu berteriak keras. Meskipun dia melakukan segala cara untuk melawan, tubuhnya masih tertutup oleh retakan tipis, dan kemudian dia mulai menua dengan cepat. Si Hao kemudian melepaskan tinju lainnya, tinju yang benar-benar merah menembus tubuhnya, mengeluarkan banyak darah, dan melesat melewatinya. Orang ini meledak di tempat. Di sisi lain, tangan tubuh spiritual Si Hao memegang pedang abadi-abadi, mengaktifkan metode yang tak tertandingi, menggunakan metode rahasia Kaisar Petir untuk memacu inti pedang, bertarung sengit melawan Dewa Surgawi. Pada akhirnya, inti pedang itu berputar, cahaya dingin menerangi segalanya. Dengan suara peu, kepala Dewa Surgawi itu terpenggal, darah mengalir deras beberapa puluh kaki ke udara. Kemudian, malapetaka surgawi turun dan menghancurkan mayat itu hingga berkeping-keping. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Dua dewa surgawi lainnya juga dicegat, bertempur dalam pertempuran sengit melawan Si Hao. Si Hao berdiri di sana, menopang satu-satunya jalan surgawinya, mencegah semua cara mendekat. Sementara itu, cabang-cabang pohon willow emas melesat keluar dari tubuhnya satu demi satu seperti rantai hukum ilahi, menembus dewa surgawi, lubang-lubang berdarah menutupi tubuhnya. Orang itu berteriak keras, namun perjuangannya sia-sia, mati di sini. Tinggal satu orang lagi. Ketika Si Hao bergabung kembali dengan tubuh spiritualnya, saat mereka menyatu, dia menampilkan seni 8 ke 9 surga, menyapu keluar. Hong! Setelah melewati ujian ini, dia dapat melanjutkan perjalanannya ke surga. Si Hao batuk seteguk darah. Ia duduk, menyesuaikan kondisinya ke puncak. Warna-warna cemerlang muncul di permukaan kulitnya. Akhirnya, dia bangkit dan berjalan menuju surga. Ada wilayah lain di atas surga ke-9. Ini adalah lapisan surga ke-10, sekaligus kesengsaraan surgawi yang terakhir. Namun, tempat ini sangat istimewa. Pohon-pohon tua menjulang tinggi, menara pengawas kota yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat, semua jenis gua abadi tergantung tinggi di langit. Bahkan ada lebih banyak burung terbang dan binatang buas yang berjalan. Bahkan ada phoenix sejati, naga, dan lainnya. Makhluk-makhluk berkeliaran di tempat ini, semuanya sangat kuat. Meskipun ada bahaya, makhluk-makhluk itu biasanya tidak akan menyerangnya. Si Hao sebelumnya berpikir dalam hati bahwa jika semua makhluk ini bertindak, akan sulit baginya untuk keluar hidup-hidup. Itu karena makhluk-makhluk itu terlalu kuat, tidak sedikit di antaranya adalah burung abadi dan binatang berumur panjang. Sementara itu di sini, ada sebuah panggung kuno yang megah dan besar, memancarkan cahaya yang paling menyilaukan. Tahap pembunuhan abadi. Ada cahaya kenaikan yang muncul di sana, energi pembunuh yang mengerikan menyebar di udara. Bahkan seseorang sekuat Si Hao tidak akan berani masuk. Hanya sedikit energi yang dilepaskannya saja sudah membuat tubuhnya terasa seperti akan runtuh. Si Hao berjalan berkeliling. Dia menghadapi bahaya di sini, tetapi tidak terlalu menakutkan, masih cukup untuk dihadapi. Di depan ada sebuah kolam kuno. Cahaya 5 warna melesat ke langit, kabut berwarna cerah menyelimuti udara. Energi kacau berhembus, tampak sangat suci dan penuh keberuntungan, menyebarkan semua kekuatan kutukan. Kolam abadi. Dalam legenda, ini adalah kolam berharga yang tak tertandingi, di dalamnya terdapat cairan kesengsaraan petir. Ini adalah ketiga kalinya Si Hao melihatnya. Kolam ini tidak begitu besar, hanya beberapa kaki persegi. Di dalamnya terdapat cairan 5 warna, sangat kental seperti ramuan giok. Keadaan sudah seperti ini, jadi Si Hao tahu bahwa dia telah berhasil. Dia dapat dianggap telah melewati kesengsaraan surgawi kali ini. Ia mencicipinya. Aromanya harum sekali, rasa manisnya membasahi tenggorokannya. Luka batin dan rasa lelahnya lenyap tanpa jejak. Dalam pertarungan yang sengit, selama pertarungan tersebut, ia membayar harga yang sangat mahal. Meskipun ia menggunakan metode rahasia untuk mengaktifkan teks tulang dan mengobati dirinya sendiri, hal itu tetap akan melukai energi sumbernya. Namun sekarang, dia memperoleh cairan petir kesengsaraan 5 warna. Hal-hal ini sudah bukan masalah lagi. Si Hao tertawa. Dengan kolam abadi di tangannya, semua luka bisa diobati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke kejauhan. Semua mata penduduk asli menjadi merah, menatapnya. Lupakan dewa-dewi surgawi, bahkan mata leluhur kuno ras jiwa berlengan 8 bersinar bagaikan matahari.
Ini adalah cairan suci yang menyelamatkan hidup mereka, ini sungguh penting. Sementara itu, para dewa surgawi agung dari klan lain tidak bisa duduk diam, merasa sangat gugup, benar-benar berharap mereka bisa segera menjatuhkan diri. Semua orang menyatakan niat baik terhadap Si Hao, berharap bahwa ia akan memberi mereka cairan kesengsaraan petir. Di antara mereka, ekspresi Mayu dari klan Centaur dan Moluo dari ras iblis berubah. Mereka merasakan kekesalan dan penyesalan yang tak tertandingi, sangat tidak mau menerima ini.